Memulai bisnis dan peluang usaha. Nama Nur Solihin, NIM 209 116039, Prodi Sistem Informasi. Tahapan memulai bisnis baru. Yang pertama yaitu ide. Selanjutnya sumber daya, dana sumber daya manusia, barang, lokasi, dan lain-lain. Objek bisnis memiliki pasar, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Apakah ide bisnis itu? Ide bisnis adalah respon seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat, pasar, komunitas, dan lain-lain. Bagaimana mendapatkan ide bisnis yang bagus? Anda memerlukan sebuah ide untuk bisnis dan ide itu harus ide yang bagus untuk merespon kebutuhan pasar, untuk merespon perubahan mode dan kebutuhan agar tetap bertahan dalam persaingan, untuk memanfaatkan teknologi guna melakukan segala sesuatu secara lebih baik karena siklus produk untuk menyebar risiko bisnis dan menekan terjadinya kegagalan. Sumber-sumber ide bisnis. Ada hobi atau minat, yang kedua keterampilan dan waralaba, yang ketiga media massa, koran, pameran, survei, keluhan-keluhan, curahan pendapat, kreativitas. 3 cara memulai bisnis yaitu: yang pertama starting, yang kedua franchising, yang ketiga buying. Merintis usaha baru atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen. Yang kedua, kerjasama manajemen atau franchising, yaitu suatu kerjasama antar entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli. Membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama, goodwill, dan organisasi usaha yang sudah ada. Bentuk perusahaan yang akan dipilih. Yang pertama sole proprietorship, yang kedua partnership, yang ketiga corporation. Perusahaan perorangan atau sole proprietorship yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Yang kedua persekutuan atau partnership yaitu suatu asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Yaitu suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal di seluruh firma, yaitu suatu persekutuan menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bila untung maka keuntungan dibagi bersama, bila rugi ditanggung bersama. Lokasi usaha, pertimbangan aspek efisiensi dan efektivitasnya. Lokasi mudah dijangkau dan efisiensi baik bagi konsumen. Alternatif menentukan lokasi, membangun bila ada tempat yang strategis. Membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. Kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Organisasi intern. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasi. Lingkup usaha kecil umumnya organisasi dikelola sendiri. Pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner, manager, small business operator.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak RP, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan maksimal RP 1 miliar. Kelemahan usaha kecil. Yang pertama, kekuatan usaha kecil memiliki kebebasan bertindak fleksibel, tidak mudah goncang. Kelemahan usaha kecil, aspek kelemahan struktural, contoh bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu teknologi rendah, aspek struktural yakni kekurangan modal, akibatnya tergantung kekuatan pemilik modal. Membeli perusahaan yang sudah ada, memiliki keuntungan bila membeli perusahaan yang sudah berkembang dengan harga yang dapat diterima. Keuntungannya adalah telah memiliki bisnis konsumen, memiliki lokasi terbaik, memiliki karyawan yang andal, memiliki pemasok, peralatan telah terpasang, kapasitas produktif telah diketahui, persediaan tersedia, fasilitas pembelian kredit sudah ada. Kerugian membeli perusahaan yang sudah ada. Sering tidak ada nilainya, bisnis yang dijual sering tidak menguntungkan, pemilik lama memiliki citra buruk, karyawan yang ada tidak sesuai, lokasi yang tidak sesuai, peralatan yang sudah usang, inovasi sulit diterapkan. Metode menilai usaha yang sudah ada. Sebaiknya memiliki tim yang profesional menilai usaha yang akan dijual. Perhatikan pertanyaan mengapa perusahaan dijual, bagaimana kondisi bisnis, potensi produk dan jasa, bagaimana kondisinya. Perhatikan aspek hukum perusahaan, apa perusahaan dalam keadaan sehat, keuangannya. Waralaba atau franchising. Usaha waralaba akhir-akhir ini berkembang pesat di Indonesia. Usaha ini dipelopori oleh pengusaha-pengusaha Amerika. Usaha ini menjual atau mendistribusikan produk negara Amerika di pasaran di Indonesia atau negara lain di luar Amerika. Produk McD, Kentucky, dan lain-lain. Definisi franchising is better adalah sebagai pelimpahan dari pabrik atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecer dengan membayar sejumlah royalti. Siapa franchisor dan franchisee? Franchisor adalah orang yang memberikan franchising. Franchise adalah orang yang menerima franchising. Pelaksanaan franchising. Perlu ada kontrak antar franchisor dan franchise. Dibuat format kontrak mencakup rencana pemasaran, prosedur aliran dokumen, pelaksanaan bantuan dan usaha pengembangan bisnis. Kontrak franchising disebut license agreement. Produk apa yang dapat dijadikan franchising? 1. Barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Yang kedua, formula paten atau desain tertentu, nama dagang atau merek dagang. Ketiga, konsultan manajemen keuangan, pengawasan, promosi, advertising, dan pembelian kantor pusat pelayanan. Keuntungan franchising. Risiko yang ditanggung tidak sebesar memulai usaha baru dari awal. Produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran luas dan diterima umum, memiliki keahlian manajemen, memberikan pelatihan di bidang akuntansi, profesional marketing dan produksi, kelengkapan pengetahuan tentang pasar bagus, maka franchising tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Waralaba dibedakan. 3. Pemberi waralaba memiliki merek dagang. Memberi lisensi mendapatkan imbalan royalti. Waralaba diharuskan membayar kewajiban untuk menjadi suatu bagian sistem. Pemberi waralaba menyediakan suatu sistem pemasaran dan operasi menjalankan kegiatan bisnis. Waralaba fast food McD. Jumlahnya mencapai jutaan buah di seluruh dunia. Lokasi bisnis tersebar di daerah strategis seperti bandara, stadion olahraga, kampus, tempat strategis, rumah sakit, taman hiburan,
gedung-gedung hotel-hotel, dan kapal feri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.